Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo telah mengakui ada setidaknya 12 pelanggaran HAM berat dan akan menyelesaikan persoalan itu. Namun pasangan Bacawa-Pres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membuat program penyelesaian kasus HAM masa lalu dalam visi misi mereka. Padahal mereka selalu mengklaim sebagai penerus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. Prabowo Gibran kubur HAM masa lalu. Bersama saya, Afiani Malik. Prabowo Gibran kubur HAM masa lalu. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu diperkirakan masih suram pasca pemilihan presiden 2024. Pasalnya, hanya 2 calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang berjanji akan menuntaskannya. Hal itu tertuang dalam visi dan misi mereka yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Adapun pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak membuat program penyelesaian kasus HAM masa lalu. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktek diskriminasi. Padahal, sebagai pasangan yang mengklaim penerus pemerintahan Joko Widodo, seharusnya duet Prabowo Gibran bertekad menuntaskannya. Presiden Joko Widodo mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Joko Widodo, yakni peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis di Aceh 1998, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan 2 1998-1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, peristiwa Simpang KAA di Aceh 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, peristiwa Wamena Papua 2003, dan peristiwa Jambo Kaupok Aceh 2003. Pasangan Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pasangan Amin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM nasional. Tak mau kalah, pasangan Ganjar Mahfud MD juga berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa. Tidak adanya janji dari pasangan Prabowo Gibran tentu mengundang tanda tanya. Publik mulai menduga-duga jika keduanya khawatir soal HAM ini seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Prabowo sendiri kerap disebut sebagai salah seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas penghilangan paksa para aktivis. Begitu juga dalam tragedi 12 Mei 1998. Kala itu, Prabowo Subianto menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai pasangan Prabowo Gibran tidak memiliki keberpihakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan tidak adanya janji ini dalam visi misi mereka. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus terus dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Penuntasan ini juga harus dilakukan untuk memastikan pelanggaran HAM masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan. Isu pelanggaran HAM di masa lalu tersebut harus terus digaungkan supaya generasi muda Indonesia melek dengan peristiwa-peristiwa kelam sejarah bangsa mereka. Indonesia harus menjadi bangsa besar, maju, bermartabat, dan menjunjung tinggi HAM.
Dan bersama itulah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini Prabowo Gibran kubur HAM masa lalu. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qahar. Mas Qahar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Seperti yang dituliskan dalam paket yang baru saja kita saksikan, janji penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini sebenarnya menjadi jualan setiap kampanye Pilpres, Mas Qahar. Tapi kali ini pasangan yang tidak mencantumkan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Mengutip statement yang ada dalam kalimat editorial kita, atau jangan-jangan hal komitmen atau janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi beban tersendiri bagi pasangan ini, Mas Qahar. Ya, jadi spekulasinya makin kemana-mana. Karena begini, mengapa kita penting untuk mencantumkan secara spesifik ya komitmen penanganan, penyelesaian HAM masa lalu. Karena biar tidak menjadi beban sejarah, yang pertama. Kedua, biar tidak ada repetisi atau pengulangan peristiwa serupa pada masa depan. Moralitas bangsa ini harus menuju moralitas yang baru. Apa itu? Moralitas yang menjunjung tinggi martabat manusia dan kemanusiaan. Nah, para calon pemimpin, capres-cawapres itu harus memiliki komitmen itu. Karena 12 kasus HAM masa lalu sudah diakui. Itu jujur diakui sebagai peristiwa kelam masa lalu yang sampai saat ini belum tuntas. Ada beberapa penyelesaian non-yudisial, tetapi ini memang untuk korban. Tetapi penyelesaian yang komprehensif itu tidak bisa sekadar persoalan non-yudisial. Ada persoalan yudisial bagi pelakunya. Pelakunya harus dikejar. Apa yang terjadi pada masa lampau bukan untuk menuntaskan dendam, bukan. Bukan untuk, katakanlah ada yang mengatakan bahwa mengapa sih kita selalu melihat spion, selalu masa lalu, bahkan ada yang mengatakan ini basi, selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang itu adalah bagian kita dari menagih janji. Karena selalu diulang karena memang tidak ada proses penyelesaian. Betul, tidak ada penyelesaian yang adil, penyelesaian yang bermartabat, jaminan tidak bakal terulang pada masa lalu, itu harus tegas dinyatakan. Komitmen itu harus jelas, karena menuju Indonesia, katakanlah Indonesia emas, Indonesia berpenghasilan tinggi, Indonesia maju, Indonesia yang lebih bermartabat, itu tidak bisa dilalui tanpa kita mengakui apa yang terjadi pada masa lalu kita. Ini akan menjadi beban sejarah bukan hanya bagi orang-orang yang saat ini masih hidup, tetapi bagi anak-anak generasi yang akan datang, yang akan melihat bahwa sejarah masa lalu kita ada sejarah yang tidak jujur kalau tidak dinyatakan komitmen itu secara tegas. Ada yang kemudian menuduh penagihan dari komitmen dan janji penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah bagian dari kampanye negatif politik terhadap pasangan tertentu. Berarti yang saat ini kita bahas adalah Prabowo Gibran. Kita menggunakan bahasa editorial kita menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ini berkaitan dengan peristiwa tragedi 12 Mei 1998. Tapi toh Prabowo sudah bisa kita katakan 3 kali maju menjadi capres. Makanya kenapa harus takut dengan pertanggungjawaban seperti itu? Pertanggungjawaban publik ya. Ketika seseorang calon pemimpin sudah mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, pada titik itu pula dia harus siap untuk dikuliti dalam tanda kutip ya. Untuk dikuliti, untuk dibelejeti ide-ide dan gagasannya. Supaya apa? Supaya terjadi pertarungan gagasan. Supaya terjadi komitmen yang jelas. Supaya rakyat ini tidak diberi pepesan kosong. Tidak diberikan janji kosong. Misalnya dalam bidang ekonomi kita sebut ada janji 7%. Tetapi target 7%. Ya, bagaimana cara mencapai target itu? Nah, di visi misi itu harus ada komitmen seperti itu, termasuk di dalam menangani persoalan HAM masa lalu ini. Kenapa ini menjadi isu strategis, menjadi isu yang sangat penting? Karena faktanya sampai detik ini para korban pelanggaran HAM masa lalu itu masih terbawa beban psikologis bahwa mereka menjadi bagian dari orang yang korban tidak hanya masa lalu orang tua mereka atau kakek mereka, tetapi ada trauma sejarah yang terus menerus. Dan itu berpengaruh kepada kehidupan dan masa depan mereka. Baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, itu mereka maupun kehidupan politik, mereka juga terganggu. Nah, karena itu
harus ada clear, harus ada yang jelas menyatakan seperti apa. Seperti yang disampaikan oleh visi misi dua baca pres yang lain, yaitu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang tegas menyatakan akan menyelesaikan, menuntaskan persoalan HAM masa lalu. Mas Kohar, kita dengarkan statement dari Presiden Jokowi mengenai penyelesaian 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Kita simak bersama. Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Ya, baik. Mas Kohar, sebagai pasangan baca pres dan baca wapres yang mengklaim akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, kita dengar clear dari Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu dan kemudian bagaimana penyelesaiannya. Ada statement dari Partai Demokrat yang menjadi partai pengusung pasangan ini, Herman Hairon, yang mengatakan, loh kan itu tinggal melanjutkan saja apa yang berjalan dari pemimpin sebelumnya. Toh juga ada visi misi itu keinginan rakyat, bukan keinginan dari capres-cawapres. Anda setuju bahwa toh tinggal melanjutkan saja sehingga tidak perlu dituliskan secara detail? Melanjutkan yang mana? Melanjutkan ketidakselesaiannya atau kegagalan dalam menyelesaikan kasus itu, atau melanjutkan seperti apa? Nah, ini harus clear, komitmen ini harus jelas. Kita membutuhkan moralitas bangsa ini, membutuhkan moralitas kolektif masyarakat kita yang baru, yang hidup dalam penuh dengan peradaban dan martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Tidak bisa kita meremehkan hal-hal yang terjadi pada masa lalu, apalagi ini sudah diakui, lalu dia tidak diberikan komitmen yang tegas di dalam janjinya. Seperti apa? Karena berbeda. Presiden Jokowi dia menjanjikan saat ini, tetapi penerusnya, apakah dia itu bisa menjanjikan, menggaransi hal yang serupa? Belum tentu. Belum tentu, apalagi bila calon penerus ini mereka yang disebut-sebut pernah bergesekan atau berkaitan dengan persoalan-persoalan HAM masa lalu. Nah, hal ini butuh komitmen yang jelas, komitmen yang tegas, dan itu dideklar, dinyatakan secara terbuka kepada publik melalui visi misi. Oke, Mas Kohar, kita akan lanjutkan pembahasan ini, termasuk apa bedanya antara janji penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan janji perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi yang ditulis oleh pasangan Prabowo Gibran. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami tampilkan dari statement dari Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya yang mengatakan ini menegaskan Prabowo Gibran tidak memiliki keberpihakan dan tidak terpikir bahwa kewajiban negara lah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sehingga mereka tidak memasukkan itu. Karena memang sejauh ini menjadi diskursus publik, Prabowo punya catatan kelam soal isi pelanggaran HAM masa lalu, terutama saat 97-98 dan juga Timor Leste. Nanti kita akan bahas, termasuk juga akan saya bacakan sedikit statement dari Direktur Imparsial Gufron Mabruri yang mengatakan dilihat dari rekam jejaknya, tidak kaget jika hal itu tidak tercantum. Bahkan hal seperti ini sudah diprediksi banyak kalangan, Mas Kohar. Kritik-kritik dari aktivis pegiat HAM ini juga terus bermunculan setiap masa kampanye capres. Tapi juga sepertinya menjadi angin lalu ketika prosesnya tidak banyak yang bisa dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Menuntut setiap saat itu penting, apalagi ketika tuntutan itu disampaikan pada momen-momen politik yang penting seperti pemilu, seperti pemilihan presiden. Mengapa? Karena keadilan untuk korban itu belum tercapai, belum terpenuhi sampai sekarang. Yang kedua tadi saya katakan,
belum ada garansi bahwa peristiwa serupa bisa dihentikan di masa depan atau tidak terulang di masa depan. Dengan tidak adanya penyelesaian berarti terjadi pembiaran oleh negara. Boleh jadi terjadi pembiaran dan atau pengabaian. Pengabaian dan dianggap bukan sesuatu yang penting. Supaya apa? Supaya durasinya semakin lama sehingga orang dianggap lupa. Karena kan sudah ada beberapa kritik, memori kolektif bangsa ini kan terlalu pendek. Mudah lupa. Itulah kenapa kemudian ada berbagai kalangan yang menegaskan menolak lupa. Menolak lupa, melawan lupa. Itu salah satu diantaranya adalah ditunjukkan dengan menuntut hal-hal seperti ini pada setiap momen-momen yang krusial, momen-momen yang penting, momentum-momentum yang strategis. Ini momentum di mana masyarakat bisa menagih kok, bisa bersuara, menagih betul. janji komitmen dari para calon pemimpin mereka kan? Iya, ini uji publik. Ya. Seperti apa mereka mencantumkan ya dalam penanganan HAM ini. Seperti misalnya di pasangan Ganjar Mahfud, dikatakan bahwa akan menuntaskan persoalan-persoalan masa lalu, terutama yang menjadi beban peradaban. Tapi secara spesifik disebutkan. Lalu di Anies Muhaimin disebutkan akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, memulihkan hak ekonomi dan sosial para korban. Dan memperkuat Komisi HAM Nasional. Artinya ada komitmen yang betul-betul spesifik di situ, serius di situ. Sementara di pasangan Prabowo Gibran kita hanya menyaksikan ada jaminan tidak memperlakukan masyarakat secara diskriminatif, menghormati HAM mereka. Janji perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi, itu kalimat yang tertulis. Ya, itu kan untuk masa depan. Itu kan belum terjadi. Itu kan baru janji untuk masa depan yang istilahnya belum terjadi. Belum ini terjadi. Sementara yang masa lampau yang sudah terjadi, ini mau diapakan? Mau diapakan? Nah, ini yang membedakan antara ketika kita menjanjikan sesuatu yang akan kita lakukan terhadap masyarakat saat ini dan masa depan, itu akan berbeda dengan perkara masa lalu yang sebetulnya sudah diakui oleh negara. 12 perkara pelanggaran HAM yang sudah diakui oleh negara, itu akan diapakan? Penuntasannya model seperti apa? Para pelakunya akan dikejar bagaimana kalau mereka masih hidup? Para korban ini akan diberlakukan seperti apa? Ini harus jelas. Para korban misalnya dengan pendekatan non yudisial, maka harus ada misalnya ganti. Harus ada penggantian, harus ada pemulihan. Kalau memang mereka harus dipulihkan hak-haknya. Lalu harus ada jaminan bahwa mereka bisa hidup layak. Mereka tidak berada di dalam situasi yang terus-menerus membawa beban sejarah, membawa trauma sejarah yang mengakibatkan tersendatnya kehidupan mereka. Banyak loh para korban HAM yang kemudian karena trauma sejarah mereka memilih untuk hidup dalam serba keterbatasan dan dia tidak berani untuk melakukan tuntutan dan banyak hal karena memang mereka juga takut. Tidak mendapatkan hak mereka secara penuh sebagai warga negara. Hak mereka secara adil, secara setara tidak diberikan oleh negara karena itu perlu ini dicantumkan di dalam visi misi. Gitu. Mas Kohar, kita akan bahas apakah memang ternyata bobot berbeda ketika ada janji penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan janji perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi. Seberapa besar bobot itu berbeda? Termasuk juga jubir Prabowo mengatakan poin pertama dalam Asta Cita Prabowo Gibran kan sudah dituliskan memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. Apakah sudah cukup dengan kalimat itu menunjukkan komitmen mereka? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, seperti apa kata netizen dari aplikasi X Metro TV, kami tampilkan pertanyaan polling perluka Capres Cawapres 2024 memasukkan visi misi untuk menuntaskan pelanggaran HAM. Mas Kohar 80% mengatakan sangat perlu. 84% mengatakan itu, hanya 16% mengatakan tidak perlu. Bagaimana dengan netizen di Instagram? 80% mengatakan sangat perlu,
20% mengatakan tidak perlu. Anggaplah kemudian ini di atas di 80% Ya. dari masyarakat menanti kok memang janji dan juga komitmen dari para calon pemimpin di Ya. 2024. Ya. Jubir Prabowo mengatakan poin pertama dalam Astacita Prabowo Gibran kan sudah ditulis memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. Apakah ini sudah cukup menunjukkan komitmen mereka, Mas? Sangat tidak cukup. Itu tidak berimbang antara janji masa depan dengan janji penuntasan masa lalu. Mengapa ini perlu diapungkan? Karena janji masa lalu itu sudah diakui oleh pemerintahan saat ini. Bahwa kita memang pernah melakukan pelanggaran HAM, negara ini, aparat negara, negara dengan aparatusnya, sudah pernah melakukan pelanggaran HAM setidaknya ada 12. Iya. 12 pelanggaran HAM yang diakui. Nah, 12 pelanggaran HAM yang diakui ini Mau mau diapain? diapakan? Iya. Dengan penyelesaian seperti apa? Di dua capres yang lain itu sudah tegas dicantumkan. Misalnya di Anies dengan mengatakan akan dituntaskan secara berkeadilan. Begitu juga di Ganjar Mahfud akan dituntaskan, terutama yang menjadi beban peradaban. Lalu juga disebutkan di situ di Anies dengan cara pemulihan. Ya. Ada pemulihan hak-hak ekonomi dan sosial kepada para korban dan keluarga korban. Korban HAM tentu saja kan. Lalu juga ada penguatan lembaga HAM nasional di tingkat nasional. Ya. Itu artinya sekaligus juga untuk janji bahwa di masa depan ini komitmen tidak akan terulang lagi peristiwa serupa. Baik. Kalau janji yang sifatnya masih umum, tentu saja masyarakat akan sulit melihat, akan sulit menagihnya seperti apa janji itu. Mas Kohar, kalau kemudian tidak ada komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam visi misi, apakah kemudian bisa kita lihat itu juga mengkhianati amanat reformasi? Ya tentu saja kan reformasi kita digerakkan, disokong, ditopang. Salah satu diantaranya ialah untuk menegakkan HAM secara berkeadilan dan menuntaskan perkara-perkara HAM di masa lalu juga dengan cara berkeadilan. Artinya dengan spirit reformasi mestinya siapapun calon pemimpin, siapapun capres-cawapres itu wajib berkomitmen untuk menjanjikan ini. Oke. Untuk mencantumkan ini pada visi mereka. Visi misi itu adalah bentuk keberpihakan. Kalau dia tidak mencantumkan itu berarti tidak ada keberpihakan. Tidak ada keberpihakan. Baik, Mas Kohar, semoga bisa menjadi catatan semua pihak termasuk juga dari pasangan Prabowo Gibran. Terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.